warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan yang penuh barakah, ampunan dan rahmatnya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Apa yang akan kita sampaikan ini hanya sekedar wa tawassa bil haq wa tawassa bis sabr, sekedar menjalankan sabda Rasul ad-dinu an-nasihah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan, kata para ulama, adalah madrasah. Madrasah tempat pelatihan, penggemblengan iman, tauhid dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa dipetik darinya. Dan yang paling utama tentunya pelajaran tentang at-tauhid dan al-aqidah. Sebetulnya hari Jumat kemarin kita ada khutbah Jumat di sini. Kita bawakan salah satu pembahasan dari pelajaran tersebut, bahwasanya bulan suci Ramadan tempat penguatan, pengokohan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasul SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, didasari oleh al-iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya terhadap hadis ini, arti imanan yaitu imanan billah. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh iman kepada Allah. Karena memang tidak ada artinya puasa tanpa iman kepada Allah. Dan kita ketahui bersama di antara kandungan iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah. Dan itu banyak dalam
bulan suci Ramadan ini, iman kepada Allah. Intinya sekali lagi Rasul mengingatkan kita, harus amal ibadah didasari oleh iman. Syarat diterimanya amal ibadah diantaranya harus didasari oleh iman kepada Allah, oleh tauhid. Wa ma yakfur bil iman faqad habita amaluh. Allah mengatakan barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Surat Al-Maidah ayat yang kelima. Demikian pula Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Rasul tegaskan lagi ihtisaban. Puasa harus didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Ditegaskan lagi imanan billah, kemudian juga mengharapkan pahala dari Allah. Syarat diterimanya amal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul tegaskan lagi dalam lanjutan hadis tersebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih, salat di malam bulan suci Ramadan didasari oleh iman, mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Ini Rasul SAW tegaskan berulang-ulang dalam hadis tadi. Bahkan ditambahkan lagi oleh Rasul, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di kala malam Lailatul Qadar didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini tauhid al-uluhiyah khususnya. Tanpa tauhid tidak ada artinya puasa kita dan semua amal ibadah kita. Ibadah dengan tauhid ini ibaratnya seperti salat dan wudu. Tidak sah salat tanpa wudu, demikian pula tidak sah ibadah tanpa at-tauhid. Apalagi kalau kita perinci lagi, perdalam lagi. Di antara tujuan puasa la'allakum tattaqun, untuk kalian bertakwa kepada Allah. Di antara makna takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan perintah Allah yang pertama dalam Al-Quran perintah untuk bertauhid. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat pertama yang bentuknya perintah. Perintah untuk apa? Bertauhid. Demikian pula larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat selanjutnya, Al-Baqarah 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Takwa tanpa tauhid tidak ada artinya. Takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan perintah Allah yang pertama perintah untuk bertauhid. Larangan Allah yang pertama dalam Al-Quran larangan dari berbuat syirik. Puasa sangat kental dengan pelajaran at-tauhid. Ini kalau tauhid uluhiyah. Demikian pula tauhid asma wa sifat. Dalam ayat-ayat hadis-hadis tentang puasa banyak disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita imani. Contoh dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan atas kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Sifat apa di situ? Sifat kehendak bagi Allah, iradah. Iradat Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kebesaran makhluk. Kemudian ayat selanjutnya 186,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'a. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Sifat dekat Allah dengan hambanya. Namun dekat tidak harus nempel, dekat tidak harus Allah di mana-mana, Allah di atas langit, namun dia dekat dengan hamba-hambanya. Ya. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah mengatakan Allah dekat, ya, meskipun zatnya ada di atas langit. Dekat tidak harus apa? Nempel, dempet. Sebagaimana kita katakan, misalnya Pulau Lombok dekat dengan Surabaya dibandingkan dengan Jakarta misalnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Kata-kata dekat harus nempel. Dan ini seperti dalam ungkapan kita kepada misalnya istri kita yang jauh dari kita misalnya, jauh di mata dekat, ya di hati nggak harus dekat itu apa? Nempel misalnya. Demikian pula sifat Allah di atas langit ada dalam ayat tentang puasa, yaitu firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah di atas. Ini kata para ulama. Surat Al-Baqarah 185 tadi. Demikian pula inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, menurunkan dari atas ke bawah. Allah aja di atas, Allah fil ulu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Puasa Ramadan, ayat-ayat tentang puasa, hadis-hadis tentang puasa, ini ada banyak pelajaran tentang tauhid asma wa sifat. Demikian pula kalau kita kembali kepada iman, rukun iman yang 6, tentunya juga banyak di dalam puasa Ramadan, di dalam ayat-ayat hadis-hadis tentang puasa Ramadan. Iman kepada para malaikat Allah. Dalam surat Al-Qadar Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Ini malam Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Kata Allah, turun di malam Lailatul Qadar para malaikat dan juga malaikat Jibril. Ini iman kepada apa? Malaikat. Demikian pula iman kepada kitab Allah. Tadi Allah turunkan Al-Quran sebagai penutup semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah. Demikian pula iman kepada hari akhir. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran. Apabila datang Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Iman kepada hari akhir. Demikian pula iman kepada takdir. Malam Lailatul Qadar kata para ulama, malam di mana Allah mencatat takdir hamba selama setahun lamanya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan, ya mungkin ayat 3 ke 4. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Bahwasanya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Di dalamnya itu yufraqu kullu amrin hakim. Dicatat semua takdir makhluk selama setahun lamanya. Berdasarkan penafsiran Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Jadi ini ayat-ayat hari-hari tentang puasa berkaitan erat juga dengan masalah al-aqidah at-tauhid, 6 rukun iman. Tadi ada pembahasan iman kepada kitab, ini otomatis iman juga kepada para rasul. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena hubungan antara ibadah dengan akidah, ini hubungannya kata para ulama seperti jasad dan ruh. Apa mungkin jasad hidup tanpa ruh? Tidak mungkin. Maka semua ibadah pasti ada rohnya, yaitu al-aqidah at-tauhid di dalamnya. Seperti pembahasan masalah haji misalnya. Sampai Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad
menulis kitab khusus tentang pelajaran akidah dari ibadah haji. Artinya kita yakini pasti ada pelajaran akidah dalam semua ibadah-ibadah al-amal as-saleh. Apalagi kita yakini sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an kullu tauhid. Al-Qur'an isinya tentang tauhid. Semua syariat ada dalam apa? Al-Quran. Maka tidak mungkin ibadah apapun terlepas dari pelajaran apa? At-tauhid. Di antaranya tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah. Itu adalah ibadah, puasa ibadah, salat ibadah, menyembelih ibadah, doa ibadah, istighatsah ibadah. Maka wajib diserahkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dari sisi puasa Ramadan atau ibadah Ramadan, ini kental dengan pelajaran al-aqidah at-tauhid, demikian pula dengan 6 rukun iman tadi. Kemudian tambah lagi yang kedua, ini secara umum tadi pelajaran yang pertama puasa Ramadan kental dengan pelajaran at-tauhid, penggemblengan tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga 6 rukun iman tadi. Kemudian pelajaran yang kedua, puasa Ramadan sebagaimana kata Allah tadi tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya di bulan suci Ramadan, namun memang kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang surat Al-Baqarah tadi 183, la'allakum tattaqun, bahwasanya as-shaum a'dzam asbabit taqwa. Puasa merupakan sebab utama meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bila sebutkan ada beberapa sebabnya. Yang pertama, karena puasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan itulah arti takwa. Kenapa dikatakan puasa itu merupakan sebab utama meraih derajat takwa? Yang kedua, karena puasa melatih kita untuk muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang kedua ini bisa dijadikan pelajaran tersendiri. Pelajaran di bulan suci Ramadan melatih kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mudahnya seorang yang berpuasa bisa membatalkan puasanya di siang hari tanpa dilihat oleh orang. Masuk kamar bawa segelas air, sekotak nasi, masuk kamar dimakan, ada yang tahu. Tapi orang muslimah yang sejati dia tahu, meskipun Allah fis sama, namun Allah melihat semua hamba-hambanya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan mengantarkan orang kepada derajat takwa. Dan perasaan ini harus senantiasa ada pada diri seorang muslimah untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ada ulama berkata, silahkan kalian berbuat maksiat namun di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Ada, gimana itu? Nah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah itu makunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Kemudian yang ketiga, kenapa puasa merupakan sebab utama meraih derajat takwa? Karena banyak ketaatan, amal ibadah, amal soleh yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Entah baca Al-Quran, berzikir, salat tarawih, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kenapa bulan suci Ramadan merupakan sebesar-besarnya sebab diraih ketakwaan? Karena puasa Ramadan mempersempit jalan bagi asyaitan. Orang yang berpuasa dia berpikir 1000 kali kalau berbuat maksiat, entah maksiat lisan atau amal anggota badan. Apalagi berkata yang kotor, berkata yang dusta. Sedangkan Rasul mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lil hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Bahwasanya barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya.
Orang yang berpuasa berpikir 1000 kali kalau mau berbuat maksiat kepada Allah. Maka ini mempersempit jalan setan. Ini menuju derajat takwa Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, bahwasanya dengan berpuasa khususnya bagi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, dia akan merasakan bagaimana susahnya orang yang lapar, bagaimana susahnya orang fuqara wal masakin. Dia cuma sebulan saja diuji dengan lapar di siang hari, meskipun malamnya melimpah ruah makanannya. Dia bisa membayangkan bagaimana dengan fuqara wal masakin yang susah untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Maka dengan itu akan muncul perasaan untuk saling berbagi, ya, untuk membayar zakat malnya, untuk bersedekah dan seterusnya. Kita pindah kepada pelajaran yang ketiga. Bulan suci Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa istiqamah di atas ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita digembleng untuk beribadah, entah ibadah yang wajib maupun yang mustahab. Dan seorang muslim dia meyakini ibadah kepada Allah bukan hanya di bulan suci Ramadan. Makanya ada ungkapan dari para ulama, sungguh celaka orang-orang yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Kita tidak menyembah Ramadan, namun kita menyembah Allah Al-Khaliq Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka seorang muslim harus punya keyakinan beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya nanti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Kemudian di antara pelajaran berikutnya, puasa Ramadan melatih kita untuk bersabar. Bersabar dengan 3 bentuknya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Apalagi puasa, kata Allah, ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari yang tertentu saja. Kata sebagian ulama tafsir, disebutkan kata-kata ayyaman ma'dudat untuk meringankan istilahnya beban kita. Puasa Ramadan tidak setiap hari selama setahun, tidak, namun ayyaman ma'dudat. Maka butuh apa? As-sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan ini bukan hanya di bulan suci Ramadan, namun sampai akhirat kita nanti. Maksiat dengan segala bentuknya tadi. Maksiat lisan, hati ataupun anggota badan. Demikian pula puasa melatih kita sabar dalam menghadapi ujian hidup, lapar, haus di siang hari. Sabar ini melatih kita untuk menghadapi ujian-ujian hidup yang berganti-ganti ataupun beraneka ragam macamnya. Oleh karena itulah Allah, kata Imam Ahmad rahimahullah, menyebutkan ayat tentang kesabaran. Kalau tidak salah kata beliau kurang lebih ada 90 ayat. Ya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya as-sabr. Bahkan Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-sabr karrasi fil jasad. Sabar itu ibaratnya seperti kepala dalam jasad. Orang tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Demikian pula tidak akan bisa hidup tanpa as-sabr. Demikian pula kalau kita mau perinci lagi, apalagi bersabar dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini juga masuk dalam kategori tadi, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam memegang akidah shahihah, dalam menyampaikan al-akidah shahihah. Banyak orang-orang yang pasti nyinyiri, pasti membenci, memusuhi, memboikot dan sebagainya. Maka butuh as-sabr. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW, fasbir kama sabarul azmi minar rusul.
Dan ayat-ayat tentang kesabaran tadi banyak sekali. Dan keutamanya banyak sekali. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka keutamaannya pahala ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka akan mendapatkan salawat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada sabar yang banyak tidak diketahui oleh manusia, yaitu sabar dalam menghadapi kebijakan kezaliman pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Jangan mencaci makinya di medsos, ngeritiknya di medsos, apalagi mendemonya. Ini jauh dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam menghadapi kezaliman kebijakan pemimpin kaum muslimin. Dan ini alhamdulillah sudah kita kupas tuntas beberapa saat yang lalu. Kemudian kita pindah kepada pelajaran yang lain dari pelajaran ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan memakmurkan masjid luar biasa. Di antaranya dalam talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Rasul SAW mengatakan, wa masama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihim sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Ini keutamaan yang memakmurkan masjid Allah dengan talabul ilmi. Ya. Kemudian Rasul SAW juga mengatakan, man ghada ilal masjid awraha a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada awraha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan di pagi atau siang hari ke masjid Allah, tentunya untuk ibadah kepada Allah, maka Allah sediakan tempat tinggal di surga setiap kali dia berangkat ke masjid tersebut. Luar biasa keutamaan. Ya. Kaum muslimin, alhamdulillah, kalau bulan puasa Ramadan banyak berbondong-bondong ke masjid. Cuma yang sangat disayangkan, ya, kurang keistiqomahannya. Padahal di antara pelajaran yang berharga, bulan puasa Ramadan melatih kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti yang pernah dituliskan oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau punya buku kitab kecil judulnya Al-Ibrah fi Syahri Shaum, pelajaran di bulan puasa. Di antaranya beliau sebutkan masalah takmirul masajid, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ingat sabda Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah naungi, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah, yaitu diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid, senantiasa rindu beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran berharga di bulan suci Ramadan seperti yang kita isyaratkan tadi, mencegah kita untuk asbun, untuk tidak asal bicara, apalagi tadi berdusta. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabah.
Ini kalau berdusta di hadapan manusia tentang manusia haram, apalagi berdusta atas nama Allah, apalagi atas nama Rasulullah SAW, lebih dahsyat lagi. Bulan puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Apalagi berkaitan dengan agama Allah. Jangan asbun, jangan asal ngomong tanpa dalil tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjadikan ini sebagai dosa, bahkan melebihi dosa syirik. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan ada 4 dosa. Yang pertama kata Allah, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha," kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. "Wal itsma wal baghya," dosa dan melampaui batas atau kezaliman. Yang ketiga dosa kesyirikan. Dan yang keempat yang paling dahsyat yang Allah sebutkan setelah kesyirikan, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun," untuk engkau berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa ilmu. Kata ulama, ini bahayanya berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Allah sebutkan setelah level kesyirikan. Kenapa demikian? Karena semua kesesatan bahkan kesyirikan munculnya diantaranya karena apa? Asbun. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kalau berbicara tentang agama tanpa ilmu bisa mengarah kepada kesyirikan, kekufuran, dan juga bisa kepada kebid'ahan ataupun penyimpangan. Maka sangat berbahaya. Puasa Ramadan menggembleng kita agar kita bisa bersikap bijak terhadap lisan kita. Dan ini juga sama dengan tulisan sekarang. Di medsos hati-hati. Jangan asbun, jangan asal posting. Karena sekali lagi bahayanya tidak jauh dari apa? Bahaya al-lisan. Rasul mengatakan, "Innar rajul la yatakallam bi kalamin la yara biya basad yahudiya finar sab'ina khalifah." Ada orang-orang yang berbicara tanpa dia pikir. Kayaknya nggak punya otak, kayaknya nggak punya muh, kata orang Arab, masih muh, asal nulis, asal posting. Dia tidak apa? Pikirkan. Dia tidak apa? Pertimbangkan sesuai dengan aturan sunnah. Asal apa? Nulis, asal ngomong, asal posting. Kata Rasul akibatnya, yahwi bin finari sab'ina khalifah, masuk neraka 70 tahun karena ucapannya tersebut. Hati-hati. Ramadan menggembleng kita menjaga al-lisan. Saya sebetulnya masih panjang pembahasan masalah ini, namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan sekian. Ada waktu 5 menit kurang lebih kalau yang mau bertanya. Apa enggak usah? Sudah siap berbuka kelihatannya. Iya, silakan. Salam. Kalau menurut saya atau pimpinan saya itu salingan gerasi atau presiden atau maka ada raja itu baik dikasih satu tanpa kan terima kasih kan. Jangan pengampunan ini jabatan dari atau baiknya lebih besar. Kalau itu lagi kebijakan saja. Iya, yang pertama pengampunan dosa ataupun dimerdekakannya manusia dari api neraka itu setiap malam. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan awal Ramadan itu rahmat, ini ampunan, kemudian yang berikutnya itu memerdekakan dari api neraka, itu harusnya tidak sahih. Yang sahih, Rasul mengatakan bahwasanya Allah memerdekakan hamba-hambanya di bulan suci Ramadan, wa dzalika kulla lailah, itu setiap malam. Cuma masalahnya ini bergantung kepada al-iman, terutama al-iman bil ghaib. Kenapa orang-orang tidak
tertarik dengan hal tersebut sehingga berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya tadi, ini tergantung masalah al-iman. Makanya pentingnya penanaman iman sebelum amal. Ya, makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika awal dakwah itu menanamkan dulu tauhid, menanamkan dulu al-aqidah shahihah, al-iman. Ya, karena sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya yang pertama kali turun kepada Rasul ayat tentang haramnya khamr, ayat tentang haramnya zina, mungkin banyak yang lari. Ya, namun setelah ditanamkan iman, ditanamkan akidah yang shahihah, maka mereka sudah siap untuk melaksanakan apa? Al-amal. Makanya Ahlussunnah memprioritaskan al-iman, at-tauhid, al-aqidah. Kemudian al-amal. Dalam Islam ada skala prioritas. Makanya sekali lagi, kenapa orang-orang banyak tidak mau meraih banyak keistimewaan pahala? Contoh tadi, masalah memakmurkan masjid. Ini terlepas dari nanti ada PPK dan sebagainya, namun hukum secara asal demikian, keutamaan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang banyak tertarik? Di antara sebabnya kurangnya apa? Al-iman kepada yang gaib. Karena nggak ada wujudnya kata mereka. Beda kalau langsung dikasih uang 100 juta misalnya, datang ke masjid, mungkin sampai ambruk masjidnya. Karena apa? Wujudnya nyata di depan. Namun inilah bedanya orang mukmin yang sejati dengan yang lainnya. Makanya Allah sebutkan di awal ayat Al-Baqarah, ciri orang beriman pertama kali yu'minuna bil, karena yang membedakan mukmin sejati dengan yang tidak. Karena dengan itulah orang itu bisa betul-betul tertarik dengan pahala-pahala yang Allah janjikan, terutama di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunannya, rahmatnya, dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa masjid 10 hari terakhir, khususnya di malam hadir itu ada salat malam 2 kali. Jadi pada asar ada Isya. Pada Isya ada salat raweh dan malamnya salat malam juga. Itu gimana menurut? Baik, yang pertama dari sisi salat tarawih itu apakah ada batasan rakaatnya? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan batasannya sampai 11 rakaat saja. Sebagaimana riwayat Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat ketika salat malam, entah di Ramadan atau di luar Ramadan. Sebagian berpendapat bahwasanya tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, ada ulama yang mengatakan boleh, karena Rasul mengatakan dalam hadis yang umum, salatul laili masna-masna, salat malam 2 rakaat tanpa Rasul batasi. Kalau tadi kan riwayat Aisyah, ini Rasul sendiri yang mengatakan. Yang kedua, Rasul sendiri pernah salat lebih dari 11 rakaat. Ada yang mengatakan 13 rakaat. Ya, adapun 2 rakaatnya ada yang perselisihan, apakah itu istisqa atau itu 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, intinya ada khilaf di antara para ulama tersebut. Ini termasuk istilah ijtihadi yang kita nggak boleh keras-kerasan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Yang rajih yang Anda pegang sampai hari ini sekali lagi masalah fikih, boleh lebih dari 11 rakaat sebagaimana fatwa para ulama terutama di Arab Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan seterusnya. Ya, maka kalau dari sini kalau yang berpendapat 11 rakaat maka nggak boleh lagi nambah. Ya, paham ya? Adapun yang pendapat yang kedua maka boleh. Namun witirnya cuma sekali saja, entah di akhir ataupun di awal. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua, salat tarawih, salatul lail itu dimulai syariatnya setelah isya sampai sebelum subuh. Terserah mau pilih yang mana. Ya, kalau mau yang awal silakan, mau tengah silakan, mau akhir silakan. Jadi tidak ada istilahnya wajibnya harus awal atau akhir. Ya, meskipun di 3 malam terakhir ada keutamaan khusus, Allah turun ke langit dunia, doa mustajab. Namun intinya secara asal boleh di waktu manapun yang kita inginkan. Paham insyaallah. Nah, wallahu taala a'lam.
Terakhir kalau mau ada yang mau ditanyakan? Ya. Cukup sekali aja pada waktu kita mulai mau sholat malam tersebut. Iya, itu sama. Sebetulnya istilah ini sama sebetulnya. Salat tarawih, salatul lail, qiyamul lail, sebenarnya satu saja. Ya, hakikatnya cuma namanya banyak. Ya, kalau selain Ramadan dinamakan salat tahajud. Jadi sekali lagi tidak ada bedanya. Salatul lail, salat tarawih, qiyamul lail ini namanya banyak, namun hakikatnya satu, yaitu salat sunnah yang dikerjakan setelah salat al-isya sampai sebelum subuh. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.